Ya, ketemu lagi bersama saya di channel PKN itu keren. Channel yang memberikan video-video mengenai pembelajaran IPS dan PPKN. Oke, hari ini kita akan mendapatkan informasi mengenai hukum dan keadilan. Sebetulnya materi ini adalah sambungan dari materi yang kemarin mengenai norma. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum dan keadilan. Ya, kembali lagi kita akan belajar mengenai materi PPKN kelas 7 bab 2. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dan keadilan. Coba dilihat, ini ada gambar. Ini gambar siapa ya? Pasti tahu ya, ini adalah gambar polisi. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang ini adalah gambar Kejaksaan Agung. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini siapa ini? Ini adalah gambar Ibu Hakim. Nah, kalau yang ini adalah gambar Satpol PP. Mereka ini siapa? Mereka adalah penegak hukum. Jadi yang tadi kamu sudah lihat, mereka ini adalah penegak hukum. Coba dilihat gambar ini gambar apa? Pasti semua kalian tahu ya. Ini adalah gambar dari buku UUD 45 atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ini ada dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi ada dua jenis hukum, yaitu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oke, kita akan membahas kali ini menurut FEDC, ini ada fotonya. Negara hukum ini pasti mengandung 3 unsur berikut ini. Jadi, ciri-ciri negara hukum adalah negara yang mengandung 3 unsur ini. Ini menurut FEDC. Yang pertama, supremacy of law. Artinya, hukum harus ditegakkan. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia perlu diatur oleh hukum. Jadi, negara hukum itu pasti menggunakan peraturan, menggunakan hukum di dalam segala macam hubungan antar manusia. Selalu diatur oleh peraturan yang jelas. Itu adalah contoh negara hukum. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah equality before law, atau setiap orang di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat, itu sama. Jadi, kalau negara hukum, negara itu pasti akan menganggap semua orang itu sama di depan mata hukum. Artinya begini, kalau ada seorang presiden bersalah, ya ditangkap, masuk penjara. Kalau ada orang bersalah, ya ditangkap, masuk penjara. Jadi dia tidak melihat, tidak membedakan mana yang manusia biasa, mana yang memiliki kedudukan, sama-sama di depan hukum itu sama. Lanjut, yang ketiga adalah human right. Human right itu artinya hukum di negara itu harus mengakui dan menjamin hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang selalu dimiliki oleh manusia. Siapapun juga itu memiliki hak asasi manusia. Apa contohnya? Contohnya adalah hak untuk hidup. Kamu hidup itu adalah kamu memiliki hak asasi. Lalu yang kedua, hak mendapatkan pembelajaran, itu juga contoh dari hak asasi manusia. Nanti di video yang lain kita akan membahas tentang apa itu hak asasi manusia. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan fungsi hukum. Hukum itu ada di sekitar kita dan memiliki fungsi. Fungsinya adalah yang pertama, memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang kedua, alat rekayasa masyarakat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, senjata untuk mengatasi konflik. Dan yang keempat, sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Kita lanjutkan. Jadi dalam upaya menegakkan hukum, itu haruslah ada unsur keadilan. Jadi nggak bisa sembarangan polisi nangkep penjahat. Harus ada unsur keadilannya. Saat
dia menangkap itu pasti ada prosedur yang harus dilakukan. Artinya dalam menegakkan hukum itu harus adil. Makanya orang yang masuk penjara itu harus lewat pengadilan dulu. Tidak bisa semena-mena langsung dimasukkan ke dalam penjara. Harus ada pengadilannya. Itu adalah konsep keadilan. Nah, ini dia. Apa itu pengertian keadilan? Keadilan itu adalah tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tapi harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Itu adalah konsep keadilan. Nah, yang namanya keadilan itu harus ditegakkan. Kalau misalkan ada peraturan tapi tidak dijalankan, ya sama aja. Keadilan pun sama. Walaupun sudah ada peraturan, tapi haruslah ditegakkan. Artinya apa? Keadilan itu harus dijalankan atau dilakukan. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai apa sih tujuan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Kalau kamu tahu ya, pasti orang yang melanggar hukum itu pasti mendapat sanksi. Apa tujuannya? Orang yang bersalah itu diberikan sanksi. Yang pertama adalah bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau dia sudah melakukan kesalahan, ya harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya dihukum. Yang kedua, penjeraan. Penjeraan itu supaya kapok. Jadi supaya orang yang melakukan kesalahan itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini yang namanya penjeraan. Next, yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu supaya orang yang tadinya jahat dibuat menjadi lebih baik. Mungkin dia nggak tahu bahwa itu salah, maka sanksi ini tujuannya adalah supaya memberitahu dia, merehabilitasi dia, supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Kenapa orang dihukum? Ya, supaya dia tidak melakukan kesalahan yang lain. Contohnya begini, ada orang melakukan kejahatan A misalkan, lalu dia dipenjara. Apa tujuannya dipenjara? Ya, supaya dia tidak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan yang sama. Kalau dipenjara kan nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Jadi itu tujuannya orang diberikan sanksi. Next, yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Jadi ini sama ya, poinnya dengan yang keempat. Nah, ini dia. Kalau yang namanya hukum, sanksi, itu di Indonesia ada beberapa. Yang pertama pasti dipenjara. Yang kedua, membayar denda atau sanksi. Nah, yang ketiga ini bisa hukuman fisik atau juga, ya ini kalau misalkan di PSBB kemarin itu ada hukuman fisik seperti ini. Nah, ini juga sanksi berupa disiplin, pendisiplinan dari Pak Polisi. Ini tujuannya tadi. Nah, kalau kamu memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka kamu akan menaati setiap norma yang berlaku tanpa ada paksaan, melainkan karena sadar bahwa hukum dibuat untuk menjaga keteraturan. Mungkin ada kamu yang bertanya, kenapa sih di sekolah itu harus ada peraturan? Oke, hari ini saya akan menjelaskan kenapa harus ada peraturan sekolah. Yang pertama, sekolah itu adalah tempat belajar, tempat berlatih. Jadi di sekolah kamu belajar tidak hanya pelajaran, tetapi juga pelatihan kehidupan. Maka peraturan di sekolah itu tujuannya untuk melatih siswa, melatih kamu, supaya taat terhadap hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Tidak mungkin kamu bisa taat kalau kamu tidak pernah berlatih untuk taat dari kecil. Maka sekolah ini adalah tempat kamu untuk melatih supaya kamu bisa taat. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu sudah bekerja, kamu bisa taat dengan peraturan yang ada di lingkunganmu. Next, yang kedua, kenapa ada peraturan di sekolah? Peraturan perlu ada supaya kegiatan belajar mengajar jadi tertib. Nah, yang ketiga, kenapa harus ada peraturan adalah mengajarkan nilai-nilai kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Nah, yang keempat adalah mengajarkan sikap disiplin pada anak. Disiplin itu penting sekali. Di dunia ini, kalau kamu lihat ya, negara-negara maju itu adalah negara-negara yang penduduknya disiplin. Tidak ada negara maju yang nggak disiplin. Jadi kalau kamu mau maju, kamu mau jadi orang sukses, kuncinya adalah disiplin. Nah, disiplin itu harus dilatih. Makanya sekolah melatih disiplin kamu dengan
membuat peraturan-peraturan. Sekolah akan melihat kamu disiplin atau tidak menjalankan peraturan yang ada. Nah, jadi mulai sekarang kita harus disiplin, kita harus taat terhadap peraturan sekolah, terhadap tata tertib di kelas. Tujuannya itu untuk kamu sendiri, bukan untuk sekolah ya, untuk orang tua, bukan. Tapi itu untuk kamu sendiri, supaya kamu nanti ke depan setelah kamu selesai di sekolah, kamu bekerja, kamu masuk dalam lingkungan masyarakat, kamu bisa menjadi orang sukses. Karena orang yang sukses itu pasti orang yang disiplin. Dan disiplin itu tidak bisa datang secara instan. Disiplin itu harus dilatih dari kecil. Dengan menjalankan peraturan sekolah, artinya kamu sudah berlatih untuk disiplin dari sekarang, supaya kamu bisa sukses di masa depan. Oke, itu saja pembahasan hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan video-video yang lain. Tapi yang jelas, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung ke MJ. Ya, tadi kita sudah membahas tentang hukum dan keadilan. Ya, semoga dimanapun kamu berada, kamu bisa lebih mengerti, lebih jelas mengenai hukum dan keadilan ini. Dan yang paling penting adalah kamu harus menjalankan dan menegakkan keadilan dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa, belajar PKN itu keren. Jadi, kamu juga tetap terus harus belajar PKN. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat kamu semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.